Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Papa Roger dan saudara saya Yuda Pramudia. Kali ini kita kumpul kita duduk-duduk lah, nongkrong di sini. Ya kan? Karena pembahasannya ini sangat-sangat mengesankan ya. Jadi kita terbuka di sini. Ya, terbuka. Nah, temanya itu apa yang mau dibahas? Pergaulan bebas kan. Banyak yang minta coba kata Kang dulu karena belum ada di Palu pembahasan tentang itu. Kayak tertutup begitu. Pergaulan bebas. Yoi. Kalau dari kau ini bagaimana pendapatmu selama hidup di Palu menanggapi pergaulan bebas itu seperti apa? Merokok dulu kayaknya. Merokok dulu. Cairan tuh orang ner. Nama salah cinta. Jadi seperti apa kira-kira itu? Kalau saya pergaulan bebas di kota Palu itu sudah marak terjadi. Contohnya? Yang pertama itu narkoba, Sudah pasti. bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa, khususnya di Sulawesi Tengah. Iya. Ya, mirisnya saya yang jadi pertanyaan ini kenapa bisa masuk di Palu? Itu barang. Saya tahu juga kenapa le kalau Padahal pada dasarnya itu setiap ini sudah itu ada yang jaga setiap wilayah. setiap wilayah. Contoh kayak ini kan masih new normal pandemi itu, Ya. biar orang masuk diperiksa. Tapi kenapa narkoba ini bisa masuk? Kenapa kira-kira? Makanya yang jadi pertanyaanku itu sih sebenarnya, saya tidak bisa jawab karena bukan saya petugas di sini. Benar. Kalau yang saya Apa? tahu ya, jalan masuknya itu antara tiga ini. Di mana itu? Antara tiga. Jalur darat, jalur udara, jalur laut. Tapi kan di tiga jalur ini tidak mungkin tidak ada pemeriksaan. Hal yang pasti itu sudah pasti ada pemeriksaan. Tapi kenapa tiba-tiba lolos terus begitu? Kan banyak juga yang ditemukan itu lewat jalur laut, ditemukan di kapal ini menyelundupkan 5 kilo, lalu juga ada di perbatasan dalam mobil itu berapa kilo setelah yang mau masuk ke Palu. Saya rasa petugas lagi tidur. Belum tentu. Siapa tahu dia main Mobile Legend. Jadi sebenarnya itu yang kasihannya rusak cita-cita generasi bangsa. Benar. Karena kita yang dianjurkan untuk bekerja, belajar, kemudian bekerja keras, dan juga setelah bekerja keras nanti kita dapat hasilnya. Sekarang itu rata-rata saya lihat remaja berbondong-bondong untuk memutuskan dia punya cita-cita. Kalau dari itu sebenarnya bukan cuma dari karena Penyebabnya itu. kita Kita bahas penyebabnya dulu. penyebabnya itu banyak sebenarnya, bukan cuma gara-gara narkoba, gara-gara TikTok ada juga. Kenapa mereka? Kan banyak anak-anak kecil masih begini sudah buat TikTok sebenarnya. Joget-joget. Kalau saya penyebabnya yang sering saya dengar ya. Yang pertama pengawasan dari orang tua. Ya, benar. Sebenarnya ini orang-orang tua yang lagi menonton ini jangan dikasih kebebasan untuk anak-anaknya Benar. karena belum saatnya dia bebas. Itu yang pertama. Artinya tetap dalam panduan orang tua. Iya, pengawasan. Walaupun memang ada yang SMA bahkan sudah bakos. Yang kuliah juga lebih parah lagi. Iya, Karena rata-rata orang dari kampung kan kuliah di Palu. kenapa harus bakos? Padahal justru tempat ini sebenarnya sudah tidak bisa lagi dipungkirin ya. Karena
karena itu kayak bagaimana? Dorang 100% bebas. ya 100% bebas. Dorang datang ke Palu kuliah, tinggalnya dorang bakos, sampai di kampus pacaran, pulang dari kampus sudah dan rajalnya atau dan harinya sudah terus. Makanya saya bilang pengawasan. Jadi saya tidak tahu, mungkin itu salah satu penyebab. Yang kedua, kurangnya pendekatan dengan yang maha kuasa. Ya. Tapi sebenarnya biar dikasih bebas juga, tapi kalau anaknya juga si Kuat remaja ini, imannya. kuat imannya, Bahkan ada juga yang yang kan banyak kasus-kasus di berita itu, pembekalan, mungkin karena faktor ekonomi. so itu saya bilang itu ada juga yang kayak apa? Gara-gara sote ada uangnya, jual diri sudah. Yang begitu banyak sekali kasus-kasusnya. Penyebab selanjutnya kalau saya saudara, faktor lingkungan. Lingkungan mempengaruhi juga memang. Jelas itu sangat-sangat faktor yang paling mempengaruhi. Kalau kita, ada orang bilang kalau kita bergaul dengan penjual parfum, kita Harum akan juga. harum juga. Kita bergaul dengan pencuri, jadi pencuri juga. Karena ada ibaratnya best friend, Benar. tidak baku enak. Ya bagus enak. Sering sekali kayak begitu. Bagus enak. Makanya kita jangan salah. Kita itu, kalau saya pernah dengar kata ustadz, kalau kita bergaul itu dalam Islam itu kita diwajibkan untuk pilih-pilih teman, karena tidak bisa dipungkiri seperti yang kami bilang tadi, pergaulan bebas itu karena faktor lingkungan. Solusi dari kau apa? Solusi dari saya yang pertama, lebih ditingkatkan lagi Apa itu? pengawasan dari orang tua. Yang kedua, Khusus pemerintah ataupun petugas, bertugaslah dengan ikhlas. nah, Kan kita tidak tahu ini kenapa bisa masuk narkoba di kawasan Kota Palu. Wallahu alam. Siapa yang tahu, mungkin dari si pengedar bisa mengelabui, bahkan juga bisa lewat jalur utama. Kan kita tidak bisa pungkiri. tapi tipis dia lewat jalur SBMPTN. Bisa itu lain saudara. Jadi sebenarnya tujuannya sangat bagus sama pembahasan ini, supaya menjadi acuan bahkan kritik juga agar lebih diperketat lagi, dan para pengedar-pengedar juga bisa lebih sadar lah, karena ini sudah dekat bulan puasa. Ya, benar. Ini begini saja supaya tidak terlalu bosan nonton. Kita cuma mau kasih tahu, orang berbondong-bondong untuk sukses. Kalian mau pilih mana? Orang mau berbondong-bondong untuk sukses atau menjadi rusak? Ada juga orang rusak dulu baru sukses. Ada juga orang sukses dulu, habis itu rusak. Dikasih rusak hari ini, kasih habis uangnya. Jadi itu saya. Ini merupakan Keresahan. keresahannya kita. Jadi Karena kasihan dengan cari dengan solusi. remaja tuh. Kalau semua remaja yang lulus di kuliah itu bisa jadi pemimpin, kenapa tidak? Nah, Bisa maju Palu. Ya kan? Sadar itu saja. Saya begitu saja. iya, bisa juga begitu saja. Oke, Siapa saran. tahu jangan dulu ditutup. Tahu ada Saran. sarannya teman-teman atau solusi juga dari teman-teman, kan bisa ditaruh di kolom komentar. Gitu. Gitu, supaya jadi pembelajaran kita sama-sama. Yo. Yoi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.